Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing berbagi informasi seputar asam lambung ketan. Jadi buat teman-teman semuanya ya yang nonton channel Aslamku ini, semoga saja video-video dari Aslamku ini selalu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Khususnya yang masih parah, yang masih awam, yang masih minim akan informasi asam lambung itu kalian masih belum tahu ya. Jadi kalian bisa tonton di video Aslamku ini. Tapi jangan lupa dukung channel Aslamku ini dengan cara subscribe di bawah ini. Tinggal klik subscribe dan like di sini ya. Like, karena semuanya itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun. Jadi jangan pelit-pelit untuk subscribe. Jadi saya ingin membahas yang sering dikeluhkan teman-teman. Apa mas? Ulu hati ya. Sensasi di ulu hati ya. Sensasi di ulu hati itu ya mungkin lebih sering dirasakan teman-teman semuanya. Yang lebih sering itu ulu hati, perut ya. Jadi yang mau saya bahas di ulu hati dan perut itu rasanya bagaimana. Saya dulu rasanya bagaimana. Rasanya gini ya, dulu rasanya komplit, panas, kaku, begah, perih, kembung ya, mengganjal, seperti mengganjal ya. Terus kayak apa ya, kayak kalau dipegang itu kayak sakit gitu ya, sakit ya. Itu di ulu hati. Itu saya dulu nonstop 24 jam, tidak ada reda-redanya. Apalagi yang mengganjal itu, mengganjal seperti ada batunya gitu rasanya ya. Ini asli, rasanya seperti ada batu di bagian ulu hati ya. Udah dikerok, udah dikasih apa, kasih fresh care ya, udah kasih herbal, udah kasih obat, masih tetap begitu ya. Itu semua nggak mudah ya, untuk menghilangkan itu semua nggak mudah. Dan bagaimana mas sekarang, apakah masih di ulu hati, di perut? Di ulu hati sih saya udah jarang ya. Di perut kadang juga udah jarang lah ya. Ya masih, tapi udah jarang. Udah nggak kayak dulu. Dulu setiap hari saya merasakan itu semua, sampai saya itu buat ngapa-ngapain nggak nyaman ya. Buat ini nggak nyaman, buat begitu nggak nyaman, buat ngapain pokoknya nggak nyaman. Ya namanya sakit juga, mau gimana pun ya juga nggak nyaman. Mau seringan apapun penyakit itu juga gak nyaman. Apalagi ulu hati sakit 24 jam nonstop ya. Itu begah, kaku, itu kembung, komplit itu pokoknya saya udah pernah semua. Panas ya, panas itu juga bikin kita itu gimana ya, bikin kita down ya. Panas itu kalau kita keluar rumah terus perut kita panas, nah kita cepet buru-buru ke rumah pasti ya. Sebenarnya panas itu bisa atasi sementara dengan cara minum air putih ya. Minum air putih 1 gelas atau 2 gelas, nanti panasnya akan reda ya. Tapi nanti panasnya bisa muncul lagi gitu ya. Untuk sementara itu sih caranya gitu. Jadi itu asam lambung yang meningkat dan dia itu kena bagian yang radang gitu ya, jadinya panas itu menurut saya. Kalau yang seperti begah, nah begah itu saya juga ada. Begah itu seperti, lebih tepatnya seperti apa itu, seperti gas asam lambung yang nggak bisa keluar ya. Jadi semua itu memang kita juga udah ke dokter bolak-balik dan hasilnya cuma asam lambung biasa. Padahal kita itu kemungkinan ada peradangan di bagian lambung atau ada luka di bagian lambung yang kita tidak tahu karena dia itu di dalam. Dokter juga tidak tahu. Kalau tidak dilakukan pemeriksaan endoskopi itu kita juga nggak tahu. Dokter juga nggak tahu karena nggak kelihatan. Bahkan dukun ya, orang pintar paranormal itu saya dulu dikira gini. Saya pernah ya, ini cuma sekedar cerita, bukan kok menjelek-jelekan nama paranormal itu, enggak. Karena paranormal atau dukun atau orang pintar itu biasanya jalurnya di jalur apa itu yang nggak kelihatan ya. Kalau yang seperti kita yang kelihatan, yang bisa kalau kita kan nggak kelihatan, cuma rasanya nggak karuan ya. Di situ kita juga bingung apakah itu medis atau non medis
itu ya. Ternyata saya dulu setelah saya ke non medis ya, di situ saya merasakan kok nggak sembuh-sembuh, kok masih gini-gini aja. Saya berpikir ini medis, saya pasti ini medis. Medis itu ada yang nggak benar di tubuh kita ya, di dalam itu ada masalah. Kalau yang non medis kan di tubuh kita nggak ada masalah, tapi di jiwa kita atau di apalah istilahnya, di nyawa kita itu ada masalah, jadinya bikin sakit di tubuh gitu ya. Ya seperti apa ya, kalau kalian tahu seperti santet ya gitu ya, gitu-gitulah ya. Saya juga nggak paham tentang seperti itu, dan saya juga masih nggak percaya ya tentang seperti itu ya. Nah itu mungkin lewat jalur dukun, paranormal, orang pintar mungkin bisa. Kalau kita kan medis, saya dulu juga nggak tahu awalnya saya juga nggak tahu. Katanya lambungnya nanti tipis, bisa bolong, bisa meninggal. Nah itu ya pasti bilangnya banyak yang begitu. Tapi tenang saja, kalian semua nggak usah takut. Saya bilang gitu, kalian nggak usah takut. Kenapa? Saya juga dibilang begitu ya. Katanya ini nanti lambungnya lama-lama tipis, lama-lama keropos, terus bolong. Aduh, itu semua tergantung dari kita. Apa itu memang benar mas? Apakah bisa? Bisa. Kalau kita udah sakit lambung, kita makannya sembarangan, minum alkohol, terus yang pola hidupnya nggak sehat lah ya, makanan minumannya itu juga nggak sehat. Minum cuma air putih ya, harus air putih. Makan harus dijaga, jangan pedas, santan, kecut, yang aneh-aneh jangan dulu. Nah itu kalian harus paham itu. Kalau kalian tidak paham itu, makan sembarangan, masih minum minuman keras, saya yakin bisa terjadi seperti itu. Tapi itu prosesnya lama ya, karena lambung kita itu kuat ya, kuat di situ. Kok kita sakit gini mas, katanya kuat, tapi kok kita sakit gini ya, karena itu di lambung kan ada lapisan istilahnya mukosa di lambung itu kita terkikis dan terjadi iritasi di situ ya. Jadi tidak lambung kita pada bolong itu enggak ya. Kalau lambung kita pada bolong, kita udah nggak kuat untuk menahannya ya, karena sakit sekali. Ini saya tahu dari dokter, nggak dari saya sendiri. Makanya saya berani menceritakan di channel Aslamku ini ya. Jadi ambil sisi positifnya saja lah ya. Saya cerita gini, semua itu nggak akan kenapa-napa. Itu saya yang membuktikannya sendiri. Saya dibilang lambung saya nanti bocor, sedikit lagi udah tipis, udah bocor. Paranormal itu tahu dari mana gitu ya. Padahal tidak dilakukan pemeriksaan ya, cuma dikira-kira aja ya, nggak mungkin bener lah ya. Ini yang luka di dalam, kita dilihat dari luar, apakah kelihatan? Nggak mungkin kelihatan. Kita harus tahu dalamnya itu bagaimana dengan cara melakukan pemeriksaan endoskopi. Itu yang lebih tepat ya. Nanti kalau udah tahu penyebabnya, dokter akan memberikan obat yang pas ya. Itu endoskopi itu juga nggak murah. Saya juga nggak bisa untuk endoskopi, karena itu berjuta-juta gitu ya. Yang umum, kalau yang BPJS sih bisa, tapi di sini itu ribet ya, harus melakukan beberapa pengobatan dulu, dan itu bolak-balik ngantri, itu saya nggak bisa, karena itu membutuhkan waktu lama ya, seharian ya. Saya dulu bolak-balik itu setengah hari lebih ya. Saya juga repot nggak bisa. Saya lebih baik udah begini, lakukan apa saja yang saya bisa. Intinya pokoknya saya terus berusaha, kalian juga terus berusaha ya. Nanti ulu hati kita itu kan masih ada masalah, kita makannya hati-hati, pantangannya dijaga. Terus ini ya yang sering tidak kalian kira, yang kalian sering tidak tahu itu makannya yang digoreng. Nah ini bisa mengakibatkan perut perih, begah ya, bahkan sakit ya. Ini
harus hindari dulu yang digoreng ya. Harus hindari dulu yang digoreng, entah apa itu yang digoreng, pokoknya hindari dulu ya. Kalau bisa makan yang rebus-rebus dulu. Kalau perutnya masih perih, masih setiap hari masih parah, masih kembung, masih begah, masih kaku, masih komplit ya, itu semua harus dihindari dulu ya. Nanti kalau kalian udah merasa enakan, oh perutnya udah merasa enakan, udah nggak perih, udah jarang, itu kalian baru bisa makan yang berminyak dulu. Tapi dengan catatan jangan berlebihan, 1 minggu 1 kali. Nanti kalau habis makan yang berminyak, kalian minumin air putih hangat gitu ya, itu caranya. Oke, jadi gitu saja, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih dan semoga kita selalu diberikan kesehatan terus ya. Saya diberikan kesehatan, kalian juga diberikan kesehatan. Jadi itu semuanya dari makan kita, dari kita sendiri ya yang bisa melakukannya. Dengan kalian nonton channel ini, oh tahu begitu tuh mas, oh begitu, itu dengan sabar ya. Sabar itu nggak bisa sebentar, itu nggak bisa, kita harus sabar. Masalah ulu hati, perut atau sensasi yang lainnya, kita itu harus sabar. Kalau nggak sabar ya nggak bisa, kita memang harus sabar ya. Saya juga dulu sabar untuk perut, saya 24 jam kayak mau, wah pokoknya rasanya nggak karuan ya. Sampai saya itu masih keinget ya, waktu sakit, waktu parah, dan dulu saya itu masih banyak sekali sensasi ya. Jadi semua itu dilalui dikit-dikit, nanti reda dikit-dikit, nggak bisa langsung instan cepet, itu nggak bisa, menurut saya nggak bisa ya. Yang udah kronis, yang udah lama, udah bertahun-tahun bahkan ya, itu lama, harus sabar, memang harus, sudahlah dilakuin aja gitu ya, ngapain kita harus ribet-ribet. Oke, jadi gitu saja, terima kasih sudah menonton video ini, kita lanjut di video selanjutnya, mengingat durasinya semakin panjang gitu ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan terus, sembuh total 100% gitu ya.